Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Kamis 25 Mei 2023 dalam pekan ke-7 Paskah tahun A. Bacaan dibawakan oleh Luisa Valencia, Mazmur dilantunkan oleh Maria Paula, dan renungan ditulis oleh Bernadette Esther. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur atas satu lagi hari baru yang Kau anugerahkan kepada kami. Sekali lagi Kau beri kami kesempatan untuk membuat hidup kami menjadi berkat bagi sesama dan seluruh alam ciptaan-Mu. Kami mohon agar Roh Kudus mengajarkan dan mengingatkan kami akan semua ajaran cinta kasih Yesus, agar kami setia menjalankan perintah-perintah-Mu, mengarahkan hidup kami kepadamu di tengah aneka tawaran dunia yang bisa menyeret kami menjauh dari-Mu. Demi Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul bab 22 ayat 30 dilanjutkan dengan bab 23 ayat 6 sampai dengan 11. Setelah Paulus ditangkap di kota Yerusalem, kepala pasukan ingin mengetahui dengan teliti apa yang dituduhkan orang-orang Yahudi kepada Paulus. Karena itu, ia menyuruh mengambil Paulus dari penjara dan memerintahkan supaya imam-imam kepala dan seluruh mahkamah agama berkumpul. Lalu ia membawa Paulus dari markas dan menghadapkannya kepada mereka. Paulus tahu bahwa sebagian dari mereka itu termasuk golongan orang Saduki dan sebagian termasuk golongan orang Farisi. Oleh karena itu, ia berseru dalam mahkamah agama itu, katanya, "Hai saudara-saudaraku, aku adalah orang Farisi, keturunan orang Farisi. Aku dihadapkan ke mahkamah ini karena aku mengharapkan kebangkitan orang mati." Ketika Paulus berkata demikian, timbullah perpecahan antara orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki, dan terbagi-bagilah orang banyak itu. Sebab orang-orang Saduki mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan dan tidak ada malaikat atau roh, tetapi orang-orang Farisi mengakui kedua-duanya. Maka terjadilah keributan besar. Beberapa ahli Taurat dari golongan Farisi tampil ke depan dan membantah dengan keras, katanya, "Kami sama sekali tidak menemukan sesuatu yang salah pada orang ini. Barangkali ada roh atau malaikat yang telah berbicara kepadanya." Maka terjadilah perpecahan besar, sehingga kepala pasukan takut kalau mereka akan mengoyak-ngoyak Paulus. Karena itu, ia memerintahkan pasukan supaya turun ke bawah dan mengambil Paulus dari tengah-tengah mereka, lalu membawanya ke markas. Pada malam berikutnya, Tuhan datang berdiri di sisi Paulus dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah
hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma. Demikianlah sabda Tuhan. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisan dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Pada waktu malam aku diajar oleh hati nuraniku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai, dan tubuhku akan diam dengan tenteram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat yang abadi. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Semoga mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, ada di dalam aku dan aku di dalam Engkau, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Haleluya. Inilah Injil suci menurut Yohanes bab 17
ayat 20 sampai dengan ayat 26. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi para pengikutnya. Bapa yang kudus, bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, ada di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka, dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, yakni mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku memberitahukannya supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Bersatu hati, sepikir dalam satu kasih. Renungan dibawakan oleh Bernadette Esther. Ibu bapak saudari-saudara yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, sabda Allah melalui Injil Yohanes bab 17 ayat 20 sampai 26 yang kita dengar hari ini adalah bagian terakhir dari doa Yesus dalam perjamuan malam terakhir. Mengutip dari laman katolisitas.org, Yohanes bab 17 adalah perikop tentang doa Yesus sebagai Imam Agung yang tertinggi, atau the priestly prayer of Jesus. Disebut demikian karena di perikop itu dijabarkan pembicaraan antara Yesus dengan Allah Bapa, di mana Yesus sebagai Imam Agung mempersembahkan korban sengsara dan wafatnya kepada Allah Bapa. Melalui perikop ini, kita mengetahui misi penebusan Kristus dan contoh bagaimana seharusnya kita berdoa. Santo Agustinus dalam penjelasannya tentang Injil Yohanes mengajarkan, Tuhan Yesus yang adalah Putra Allah yang sehakikat dengan Allah Bapa, sesungguhnya dapat saja berdoa dalam hening, dalam hati jika perlu. Tetapi ia ingin menunjukkan dirinya di hadapan Bapa dengan sikap permohonan, sebab ia adalah guru kita. Oleh karena itu, doa untuk para muridnya ini berguna
bukan saja kepada mereka yang mendengarnya, tetapi juga kepada semua yang kemudian membacanya. Doa Yesus ini terbagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama dimulai dari ayat 1 sampai ayat 5. Yesus memohon agar kodrat manusianya yang kudus dipermuliakan dan korban salibnya diterima oleh Allah Bapa. Bagian kedua dimulai dari ayat 6 sampai 19. Ketika ia berdoa bagi para muridnya yang akan diutusnya ke dunia untuk mengabarkan penebusan yang sebentar lagi akan diselesaikannya. Dan bagian terakhir adalah ayat 20 sampai 26. Yesus berdoa untuk kesatuan di antara semua yang akan percaya kepadanya sepanjang abad sampai mereka mencapai persatuan sempurna dengannya di surga. Ibu, bapak, saudari, dan saudara yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, dalam Injil hari ini, kita mendengar bagian penutup dari keseluruhan doa Yesus. Yesus memohon kepada Bapa supaya murid-muridnya dan mereka yang percaya oleh pemberitaan murid-murid supaya dipelihara, dilindungi, dan dikuduskan dalam pelayanan mereka di dunia. Mereka harus dipelihara, dilindungi, dan dikuduskan supaya tetap kuat, kokoh, mengasihi, dan tetap bersatu melanjutkan pelayanan pemberitaan Injil. Yesus memohon agar terjadi persatuan dan kesatuan di antara para murid sendiri, persatuan dengan orang-orang lain, dan persatuan dan kesatuan dengan Allah Bapa sendiri. Karena hanya dengan persekutuan dengannya, manusia mampu bersatu. Yesus tidak berbicara menjadi satu dalam kepribadian, latar belakang suku, budaya, dan tradisi, tetapi untuk menjadi satu dalam spiritualitas. Dalam bahasa Rasul Paulus, bersatu dengan Bapa berarti sehati, sepikir dalam satu kasih, walaupun berbeda latar belakang kemanusiaannya. Yesus menginginkan kesatuan orang-orang yang percaya kepadanya seperti kesatuan antara dirinya dengan Bapa. Kesatuan yang erat, kokoh, tak terpisahkan, dan penuh kasih. Yesus sungguh menginginkan kita agar menjadi satu. Dalam doanya, berkali-kali ia menekankan keinginannya supaya mereka sempurna menjadi satu. Seperti dalam ayat 23. Kesatuan kita sebagai murid-murid Kristus kini dan sepanjang masa akan menjadi teladan bagi dunia yang porak-poranda akibat perselisihan, permusuhan, dendam, dan kebencian. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber segala yang ada, terima kasih karena Engkau selalu hadir dalam hidup kami. Melalui sabda-Mu hari ini, kami mengetahui bahwa Engkau menginginkan kami, orang yang percaya kepadamu, menjadi satu, seperti Yesus bersatu dengan Bapa, yang adalah satu, tidak terpisahkan. Persatuan Yesus dengan Bapa menjadi contoh bagi kami, para pengikut-Mu. Kami mohon Roh Kudus membimbing kami
agar mengupayakan kesatuan dan menjadi satu seperti yang dikehendaki Yesus sendiri. Mampukan kami juga menjadi pribadi yang tahu mencintai, selalu bersyukur dan berpasrah dalam segala rencana-Mu. Sebab Dikaulah Sang Kasih sejati yang bersatu dengan Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah yang hidup kini dan sepanjang masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.